Selamat pagi para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua ya. Ribuan pengemudi ojol ya atau ojek online ini bakal mematikan aplikasi pesan ya pesan antar ya saat aksi demo pada hari Rabu ini, tanggal 17. Nah, ini banyak tuntutan-tuntutan yang kemudian muncul begitu dari driver ojol ini begitu. Ada apa? Padahal kemarin sudah ada demo besar-besaran begitu. Ini Prabowo jangan kecolongan lagi begitu kan ya. Hal-hal seperti ini jangan kecolongan lagi. Bisa saja ada nuansa-nuansa mengganggu stabilitas politik Prabowo. Pengamanan harus diperketat. Ya, gedung DPR harus diperketat dan sebagainya. Jadi artinya apa? Artinya bahwa ada tuntutan-tuntutan dari ojol itu begitu yang dibawa dalam demo hari ini. Pertama adalah mendesak pemerintah ya dan DPR untuk memasukkan RUU transportasi online ya ke Prolegnas 2005-2026. Karena begitu banyak potongan kabarnya begitu kan untuk memperjuangkan haknya ya. Agar ojol ini menjadi perhatian khusus begitu kan ya. Setelah demo kemarin begitu kan ya, Afan Kurniawan yang kemudian dilindas oleh Brimob, nampaknya masyarakat ingin menuntut hal yang itu begitu kan ya. Terus yang kedua begitu kan, menurunkan potongan aplikator dari 20% ke 10%. Saya kira ini nampaknya begitu kan harus benar-benar diusut begitu kan. Siapa yang kemudian kok bisa-bisanya setinggi itu begitu. 20% itu tinggi sekali begitu kan ya. Bahkan yang ketiga soal pembuatan regulasi tarif antar barang dan makanan ya, ini bagaimana sekarang ini yang dituntut oleh driver ojol ini begitu kan ya. Bahkan ini selanjutnya audit investigasi soal potongan 5% yang selama ini diambil oleh aplikator ya. Juga ya menuntut penghapusan program-program seperti aceng, slot, multi order dan kemudian member berbayar yang merugikan pengemudi. Wah, ini ngeri. Kok bisa-bisanya begitu? Ada apa di balik ini semua? Kan orang pasti berpikiran bahwa ada apa tuntutan-tuntutan seperti ini, nampaknya begitu kan. Ya nampaknya semakin menjekik kepada para ojol dan sebagainya. Jadi wajar kalau menuntut hal-hal yang kemudian ya ini masuk akal begitu. Kalau ojol ya masuk kepada RU ya, terus kemudian masuk di pembahasan program nasional begitu kan ya. Ini langkah yang bagus sebenarnya, tapi perlu diingat bahwa ya apa yang kemudian dilakukan oleh ojol ini, apakah demonya hanya sendirian atau tidak? Ya kabarnya dengan para mahasiswa dan sebagainya begitu kan ya.
Bahkan dalam beberapa tuntutan ini yang kemudian menjadi cikal bakal demo hari ini begitu kan untuk menuntut ya bagaimana para ojol dan sebagainya dan bahkan akan mengusut tuntas soal bagaimana tragedi-tragedi yang menyebabkan korban jiwa begitu kan ya kepada Afan Kurniawan itu segera diusut juga begitu kan ya. Tidak hanya tuntutan-tuntutan dari para ojol itu sendiri. Tapi kita lihat saja, banyak sekali komentar-komentar netizen yang mengatakan begini. Salah satunya ini ya. Hati-hati penumpang gelap pakai seragam baru ojol dan sepatu kinclong dan mahal. Ya, hati-hati bro, benar ya. Saya katakan hati-hati betul. Jangan-jangan nanti disusupi dengan orang-orang yang mencidrai mengkudeta Prabowo. Melengsarkan Prabowo. Membuat narasi-narasi yang tidak yang tidak sesuai dengan realita, ingin menurunkan citra Presiden Prabowo. Bisa saja begitu kan. Karena ini politik, bro. Jadi jangan ada lagi penumpang gelap begitu kan ya. Makanya keamanan ini ya, Menko Polkam ini dalam segi keamanan nanti ya diperketat siapapun orangnya. Ngeri-ngeri sedap, Bos. Ngeri-ngeri sedap begitu ya. Jangan-jangan yang penumpang gelap ya itu aja begitu. Kalau sudah punya pelanggan nggak usah pakai aplikasi, tinggal WA. Ini banyak komentar-komentar netizen begitu kan ya. Dulu nganggur terus dapat lapangan pekerjaan dari ojek aplikasi. Yang ngasih lapangan pekerjaan malah di demo. Ya, kalau terlalu berat ini kan bisa menyengsarakan rakyat begitu kan. Ya wajar dong, ini adalah tuntutan-tuntutan itu. Sebagai bentuk demokrasi kita begitu kan. Sebagai bentuk demokrasi kita orang-orang kan melihat ya bahwa ini adalah kebebasan berpendapat. Tapi perlu diingat, Gibran kemarin kemana? Padahal Gibran ini sudah bertemu dengan ojol. Bayangkan bro, jangan-jangan ini gagal. Ini jangan-jangan gagal ya. Artinya apa? Artinya yang dilakukan pertemuan-pertemuan kemarin, jangan-jangan Gibran dengan para ojol, jangan-jangan gagal ini. Kok masih ada tuntutan? Bukankah itu sudah bertemu dengan wakil presiden? Wakil presiden tinggal tunjuk aja begitu. Tinggal perintahkan aja DPR. Ini kok masih ada demo lagi begitu? Ada apa begitu kan? Ya. Jadi saya kira saya masih teringat begitu kan ya. Saya masih teringat dengan bertemu Gibran ya. Para ojol itu bertemu dengan Gibran ya di Batam. Driver ojol pulang mendapatkan ya sembako dan Rp400.000. Ngeri kan? Ini kan artinya apa? Artinya kan sudah jelas. Prabowo ini sudah mungkin sudah memasrahkan kepada Gibran untuk bertemu dengan ojol. Kenapa kok sekarang masih ada demo lagi begitu kan ya? Jangan sampai ada penumpang gelap. Ngeri kan? Ini kan ngeri pada akhirnya. Jadi saya kira tuntutan-tuntutan ini oke lah begitu kan. Seharusnya kan sudah selesai dari situ begitu kan ya. Coba kita lihat saja siapa yang mengundang ojol itu. Coba deh lihat siapa yang mengundang ojol. Siapa yang berjabat tangan dengan ojol. Kasus yang sedang berjalan saat ini, apa kebijakan pemerintah terbaru untuk ojol ya. Kelihatan aja tuh benang merahnya. Semoga demonya dapat berjalan dengan damai, aman, dan lancar ya, agar aspirasi dapat tersampaikan dengan baik. Serta jangan biarkan oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab menyusup dan merusak ya jalan demonstrasi saudara-saudaraku ini. Ya silakan, gak ada masalah begitu kan. Tapi perlu diingat ya, kemarin kan sudah ada perwakilan begitu kan. Kalau nggak salah dari berbagai driver itu sudah ada perwakilan bertemu dengan Wapres Gibran. Wapres Gibran ini gagal sebenarnya begitu kan. Kok sekarang ada tuntutan lagi? Kalau menuntut ke DPR kan sudah jelas. Langsung ketemu dengan Wapres. Wapres tinggal perintahkan aja DPR begitu kan. Selesai dong. Ya nggak tahu lagi nih. Ini usulannya ini gimana begitu kan. Ya usulannya gimana begitu kabarnya. Ini ada 7 tuntutan yang kemudian ada begitu kan ya. Ini masa pengemudi ojek online atau ojol akan demo di depan gedung DPR RI, Kementerian Perhubungan dan Istana ya pada hari Rabu ya besok.
Aksi yang dinamakan 179 ojol ini digagas oleh Asosiasi Pengemudi Ojek Online Gabungan Aksi Roda 2 Garda Indonesia. Nantinya masa melibatkan pengemudi ojol roda 2 maupun 4 ya dari berbagai wilayah. Wow. Sampai ke istana begitu kan. Artinya ya Prabowo ini demo begitu kan. Kalau sampai ke istana kan artinya Prabowo kan di demo begitu. Ini kalau nggak salah begitu. Ini ya, pertama ke DPR, ya, di depan gedung DPR, terus ke Kementerian Perhubungan dan istana. Nah, ini sudah jelas begitu kan. Artinya Prabowo ini di demo. Yang ketemu dengan Wapres Gibran kemarin kan ojol begitu. Ya, jadi saya gimana begitu logikanya begitu. Kalau tuntutan oke lah begitu kan ya, sebagai bentuk tuntutan itu begitu. Tapi kita lihat saja bahwa jangan sampai ada penumpang-penumpang gelap, orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Kan ngeri-ngeri sedap pada akhirnya. Jadi masa pengemudi ojek online ini akan demo di depan gedung DPR RI ya, Kementerian Perhubungan dan istana kabarnya. Aksi yang dinamakan 179 ojol ini yang digagas oleh Asosiasi Pengemudi Ojek Online ya, oleh gabungan Aksi Roda 2 begitu kan, yang nantinya masa melibatkan pengemudi ojol roda 2 dan bahkan akan menutup aplikasi ya. Jadi ada tuntutan-tuntutan, banyak tuntutan-tuntutan itu begitu kan. Coba kita baca tuntutan apa bang begitu. Tuntutan salah satunya ini nih. RUU transportasi online agar masuk ya pada prolegnas 2025-2026. Potongan aplikator 10% harga mati. Regulasi tarif antara barang dan makanan. Audit investigasi potongan 5% yang telah diambil oleh aplikator. Hapus aceng slot multi order member berbayar. Dan bahkan mencopot Menteri Perhubungan. Wah, ngeri wasa. Kemudian ya Kapolri usut tuntas tragedi 28 Agustus 2025. Bah, inilah 7 tuntutan begitu kan ya. Bukankah sekarang ini begitu sudah diusut? Bukankah sudah dipecat begitu kan? Jadi saya kira ini masih muncul narasi-narasi itu begitu. Kalau toh pada hakikatnya ini ada depan tuntutan, oke lah begitu. Tapi yang masuk akal di situ menurut saya pribadi potongan 10%. Ya enggak ada masalah begitu kan. Ya ini sebagai hak rakyat begitu untuk memperjuangkan itu begitu. Jadi sampai hari ini kita tahu bahwa Indonesia begitu kan ya, negara kita begitu. Sudah masyarakat sudah melihat bahwa situasi dan ekonomi kita ya itu aja begitu. Demo tidak nyampe 1 bulan ini sudah ada demo lagi dari driver ojol begitu. Nah, nampaknya jangan sampai ada penumpang gelap ya. Jangan sampai ada pembakaran lagi. Ini stabilitas politiknya harus dijaga betul begitu kan. Makanya saya melihat bahwa kalau tuntutan-tuntutan ini sebenarnya bisa dibicarakan baik-baik lah begitu. Kenapa? Daripada demo begitu kan, mending datang saja ke DPR, terus kemudian sampaikan di situ begitu. Nah, sebagai bentuk penyampaian inilah yang kemudian bisa nanti begitu kan ya, dari reng-rengan para tuntutan-tuntutan dari ojol ini bisa disuarakan di DPR tanpa ada demo sebenarnya. Kalau kita logika secara jernih begitu kan. Kalau saya pribadi gitu begitu. Solusinya adalah ya orang-orang atau para ojol atau driver ini datang dong ke DPR ya. Mintalah audensi lah istilahnya sekarang ini, audensi lah begitu kepada DPR untuk menuntut bagaimana 7 itu begitu. Daripada kita ya demo kepanasan, demo sana sini begitu kan. Apalagi demo ada yang berbayar ya, ada yang dibayar. Apalagi demo ini mengganggu stabilitas politik Prabowo, ya mending datang aja ke DPR sebagai bentuk audensi. Kirim surat dong. Pasti saya yakin akan diterima itu begitu kan. Langsung ke Pak Dasko aja. Jadi ya mau tuntutan apa aja bisa di situ begitu. Saya yakin itu begitu. Jadi artinya apa? Artinya dengan adanya tuntutan-tuntutan ini begitu kan. Ini kan bisa saja dibicarakan baik-baik dan sebagainya begitu. Dan bahkan kabarnya ini banyak sekali begitu kan ya. Ada kurir katanya begitu kan. Asosiasi 50.000 driver dan kurir akan turun. Wah, ini ngeri bos. Ini ngeri-ngeri sedap begitu kan ya. Ini Demol ya kabarnya ada asosiasi 5.000 driver dan kurir akan turun ke bawah ya. Rupa-rupanya pemberitaan ya rencana aksi demo ojol 17 September aplikasi dimatikan serentak driver ojol 500.000 ya 5.000 driver ya
ojol akan matikan serentak ya, 5.000 ojol kurir. Wah, ngeri-ngeri sedap begitu. Ini seruan aksinya ya. Kepung DPR RI ya, geruduk Kementan, Istana Presiden. Wah, ngeri bos. Ngeri nih begitu kan ya. Kok bisa-bisanya langsung ke langsung ke istana begitu. Ada apa ini? Ini seruan aksinya begitu. Ngeri-ngeri sedap. Ya nggak tahu lagi ini tuntutan apa. Ya Prabowo nampaknya di demo lagi begitu. Oke, mungkin itu yang kami sampaikan ya. Tonton terus di channel Hordadi Podcast Rakyat ini. Jangan lupa di-subscribe.